Oke, jadi pada materi ini kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi VLSM. Sebenarnya materi VLSM ini hampir mirip konsepnya seperti subnetting, yaitu kita ingin mengelompokkan IP-IP tersebut ke dalam bentuk kelompok yang lebih kecil. Jadi awalnya misalnya kayak kemarin kan subnetting, kita memiliki 100 komputer dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita bagi-bagi ke dalam 5 divisi, di mana 5 divisi tadi apabila setelah dibagi-bagi setiap divisi mendapatkan 20 komputer. Misalnya seperti itu. Nah, apa bedanya dengan VLSM? Kalau subnetting, ini perbedaannya subnetting dengan VLSM. Kalau subnetting, setiap kelompok memiliki jumlah host yang sama atau jumlah perangkat yang sama. Kan kayak tadi 100 dibagi 5 artinya semua divisi mendapatkan rata atau adil 20 komputer. Bedanya sama VLSM apa? VLSM adalah di mana kelompok-kelompok IP-nya tersebut memiliki jumlah host yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kayak semua divisi tidak harus rata 20. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan setiap divisi. Sebenarnya kalau di dalam dunia nyata, itu yang realistis pasti memang jumlah komputer di setiap kelompok itu pasti berbeda. Nah itu, karena mungkin dari segi jumlah pegawainya yang berbeda, atau memang dari sisi pekerjaan mungkin, misalnya seperti IT yang membutuhkan komputer lebih banyak, misalnya seperti itu. Komputer lain ada yang tidak terlalu membutuhkan komputer, maka dia jumlah komputernya tidak sebanyak dengan divisi lain yang memang pekerjaannya membutuhkan komputer. Jadi realistisnya memang kita bakalan menggunakan metode VLSM ini. Oke, sekarang saya akan memberikan ini contoh soal. Pertama, saya akan jelaskan dulu tentang tabel-tabel ini, baru kita implementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama, anggap saja saya memiliki IP awal 192.16.390, di mana prefiksnya adalah 20 seperti biasa. Prefiks ini adalah pembagi antara host dan network. Jadi 20 bit pertama adalah network dan sisanya adalah host. Oke, jadi ini IP awal kita yang ini. Ini sebelum di subnet, sebelum di VLSM. Kemudian, ternyata terdapat soal di mana sebuah perusahaan memiliki 5 divisi. Ada divisi SDM, ada divisi IT, ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi perencanaan. Di mana pada SDM ternyata dia memerlukan atau membutuhkan komputer itu 40. IT itu ternyata 10, keuangan 30, pemasaran 20, dan perencanaan 5. Misalnya saja contoh soalnya seperti ini. Kemudian kalian disuruh membuat jaringan komputer dengan membentuk kelompok-kelompok jaringan dengan divisi seperti ini, dengan jumlah komputer seperti ini. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita menggunakan metode VLSM. Oke, kalian bisa lihat tabel kedua. Jadi di sini ada nama divisi, ini jumlah host yang dibutuhkan. Kemudian kita menentukan prefiks dan maksimal hostnya dari jumlah host yang dibutuhkan. Oke, saya akan memperlihatkan ini tabel. Oke. Saya perkecil dulu tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi, seperti kalian, pertama kita mulai dulu dari SDM. Ternyata SDM ini ingin memiliki komputer 40. Coba kalian lihat jumlah host di tabel ini yang dapat menampung komputer 40. Coba kalian lihat. Ternyata yang dapat menampung komputer 40 adalah yang baris ini. Yang ini. Coba kalian lihat bagian prefiksnya.
Ternyata komputer sejumlah 40 dapat ditampung oleh prefiks 26. Makanya di sini saya tuliskan prefiks 26. Di mana maksimal hostnya adalah 64. Makanya saya tulis 64. Kemudian keuangan. Jumlah hostnya adalah 30. Coba kita cari lagi. Yang mana yang dapat menampung 30? Jawabannya adalah yang ini. Kemudian kalian lihat prefiksnya. Oh, ternyata prefiks yang dapat menampung 30 komputer adalah prefiks 27. Di mana maksimal hostnya adalah 32. Saya ini lagi, isi lagi 32. Sekarang pemasaran 20. Oke, kita cari yang dapat menampung 20. Ternyata masih sama, yaitu prefiks 27. Oke, maksimal hostnya kan 32. Lalu, sekarang yang IT 10. Kita lihat, ternyata yang dapat menampung yang baris ini. Prefiksnya adalah 28. Oke, saya tulis prefiks 28. Di mana maksimal hostnya adalah 16. Oke. Lalu, perencanaan. Di sini ada perencanaan kan ada 5 host. Ada hostnya ada 5. Coba kalian lihat yang mana dapat menampung. Oke, yang 8 ini. Artinya prefiks 29, 8. Kemudian saya menambahkan ini bukan nama divisi yang router. Router ini adalah kayak perangkat sebagai penghubung di setiap divisi. Nanti saya akan jelaskan, tetapi kita harus tetap memberikan IP kepada router ini. Di mana routernya itu, oke ini salah, bukan 4 ya, tetapi 5. Karena kan divisi pada perusahaan ini ada 5, jadi routernya pun 5. Jadi jumlahnya ini disesuaikan sama divisinya. Kan ada 5, makanya saya tulis router 5. Dimana kalau kita kalau 5 artinya prefiksnya berapa? Prefiksnya sama kayak tadi 29. Dimana maksimal hostnya adalah 8. Oke, itu untuk tabel kedua. Jadi yang perlu kalian cari adalah prefiks dan maksimal hostnya yang dapat kalian lihat pada tabel ini. Tabelnya ini sudah saya tabelnya ini untuk dapat lihat tabelnya dan soalnya ini dapat kalian lihat di kalam. Di situ sudah ada saya sediakan. Lalu bisa kalian lihat lagi di yang ke tabel ketiga. Ada prefiks, maksimal host IP sama subnet mask. Pertama kan tadi prefiksnya di sini sudah ada kita dapat sama maksimal hostnya. Coba kalian lihat prefiks apa saja yang digunakan. Pada soal ini ternyata prefiks 26, 27, 28 sama 29. Nah, seperti ini. Makanya yang kita ambil itu hanya prefiks 26 sampai 29. Di mana maksimal hostnya itu yang ini, bisa kalian lihat pada tabelnya. Kemudian maksimal IP host. Ingat tidak pas rumus untuk mencari jumlah host yaitu 2 pangkat N dikurang 2. Makanya di sini maksimal IP hostnya ini dari maksimal host dikurang 2. Jadi 64 kurang 2, 62. 32 kurang 2, 30. 16 kurang 2, 14. 8 kurang 2, 6. Jadi ini adalah tampungan untuk alamat hostnya. Kemudian subnet masknya. Subnet masknya sendiri bisa kalian lihat. Tadi kan kalau prefiks 26 berapa? 192. Prefiks 27, 224. Prefiks 16 itu 240. Oh ya, oke, di sini ada salah. Harusnya di sini 240. Di sini untuk prefiks 29 itu 248. Oke. Di sini 248. Jadi kalian bisa lihat subnet masknya lagi untuk setiap prefiksnya itu di tabel ini. Kemudian di sini ada tabel terakhir, tabel keempat, yaitu kan seperti tadi divisi SDM sampai router. Ingat routernya tetap kita bawa. Di mana bisa kita lihat, anggap saja ini semua masih kosong. Saya kosongkan dulu supaya mudah. Kita jawab sama-sama. Sampai API broadcastnya. Di sini ada kan tadi kita sudah dapat maksimal hostnya itu kan kita ambil dari sini. Jadi yang 64, 32, 32, 16, 16, 8. Di sini bukan, di sini 8.
Kemudian kebutuhan itu maksudnya jumlah host. Tadi berapa? 40, 30, 20, 10, 55. Oke, sini sorry. Bukan, di sini 5. Kemudian IP ready-nya. IP ready itu yang ini. Max IP hostnya. Ini IP ready. Jadi kalau ini 62, 30, 30, 14, 14. Nah, subnetnya sendiri diambil dari mana? Dari sini yang subnetnya. Jadi sini 192, 224, 224, 240, 248, 248. Sekarang kita ingin mencari IP networknya, IP awal, IP akhir, dan broadcast. Sekarang saya akan memberikan cara gampangnya. Kan pertama IP address awalnya itu kan ini 192.16.390. Jadi 192.16.390. Anggap saja seperti ini. Mungkin yang saya langsung ambil nolnya saja, supaya tidak capek ditulis. Kemudian caranya bagaimana? Kalau saya sendiri cara gampangnya begini. 192 berapakah IP network untuk keuangan? Gampang, SDM ditambah max host. Jadi 192.16.390 ditambah 16 sama dengan berapa? Sama dengan 192.16.3962. Nah, 64. Jadi IP network pada keuangan adalah ini, 64. Kemudian berapakah IP network untuk pemasaran? Caranya bagaimana? 64 ditambah 32. Jadi 192, 16, 39. Oke, 64 tambah 32 berapa? Artinya 98. 96 ya, sorry. 96. Nah, kemudian lagi. Satu, ini untuk IT. Jadi caranya bagaimana? Seperti biasa. Oke. Nomor turun. Oke. Jadi, yaitu untuk mencari IP network dari IT, caranya 96 ditambah 32. Oke. 96 kan tambah 32 jadinya 128. Jadi 192, 16, 39, 128. Kemudian cari perencanaan berapa IP-nya. Jadi ditambah 16. Yaitu 192, 16, 39, 144. Lalu kita ingin mencari lagi IP network dari router. Jadi kita tambah dengan 8. Hasilnya adalah 192, 16, 39, 152. Oke, jadi ini adalah IP network dari setiap divisi. Kemudian kita ingin mencari IP awalnya. Cara IP awalnya bagaimana? Ya sudah, network plus 1. Jadi saya tidak usah tulis saja bagian depannya, langsung saya tulis bagian oktet terakhirnya nih. Jadi ini adalah 1. Ini 64 tambah 1 artinya sini 65. Di sini artinya 97. Di sini 129. Di sini 145. Di sini artinya 153. Kemudian, supaya gampangnya kita mulai lagi dari IP broadcast. Cara mencari IP broadcast adalah kan IP network terakhir kan untuk keuangan mulai dari 64. Jadi IP broadcast itu anggap saja IP terakhir dari SDM, yaitu berapa? Lihat saja sebelum 64 berapa? 63. Jadi IP broadcast dari SDM adalah 192.16.3963 karena pas 64 sudah masuk bagian keuangan. Oke, sekarang IP broadcast dari keuangan adalah sebelum 96. Jadi jawabannya adalah 95. Lanjut lagi, artinya di sini adalah 127. Di sini artinya 143. Di sini berapa? 151. Jadi kalau di sini ada berapa? Karena kan 152 ditambah 8 kan artinya 160.
Harusnya kan di sini kalau ada divisi lagi 160. Jadi sebelum dari 160 adalah berapa? 159. Jadi IP broadcast-nya adalah 159. Sekarang kita tentukan lagi IP akhirnya. IP akhir caranya bagaimana? Broadcast dikurang 1. Artinya di sini adalah 62. Oke, di sini berapa? 94. Di sini 126. Di sini 142. Sini 150. Sedangkan di sini 158. Jadi inilah IP network, IP awal, IP akhir, IP broadcast di setiap divisi. Oke, sekarang kita kan kalian anggap saja kalian sudah mengerti pada tabel ini cara mendapatkan variabel-variabel yang terdapat pada tabel-tabel ini. Sekarang setelah kalian mendapatkan ini, pada tabel-tabel ini kita masukkan ke dalam Cisco. Oke, sorry. Saya kasih ke samping dulu. Nah, oke seperti ini. Saya turunkan. Oke. Nah, di sini. Pertama kan di sini saya buat ada 5 jaringan. Sini saya sudah buat 5 jaringan. Yaitu ada jaringan divisi SDM, ada jaringan divisi keuangan, ada jaringan divisi, oke saya kasih ini dulu, tutup dulu. Ada jaringan divisi pemasaran, divisi IT, dan divisi perencanaan. Pertama, saya akan membuat ini. Saya mulai dari divisi SDM dulu. Seperti biasa, kita menggunakan untuk menghubungkan ini, kita bikin koneksi antar perangkatnya menggunakan kabel. Oke, seperti saya bilang tadi kan ada router. Kalian bisa lihat di setiap jaringan terdapat router. Bisa kalian lihat. Jadi tadi makanya jumlah router itu ada 5 karena menyesuaikan dengan jumlah divisi. Oke, jadi pertama saya konfigurasi dulu untuk jaringan di divisi SDM. Oke, seperti ini. Seperti biasa, saya kan tadi kita lihat buka dulu ininya. Kita lihat untuk divisi SDM. Nah, di mana divisi SDM itu network address-nya itu 192.16.390. Subnet mask-nya itu 255 intinya terakhirnya 192. Nah, kemudian default gateway-nya itu saya selalu mengambil IP awal. Jadi anggap saja semua IP awal ini saya jadikan default gateway. Nah, yang ini. Oke. Kemudian divisi keuangan juga begitu. IP address-nya kan 64. Oke, yang ini. Subnet mask-nya terakhirnya 224. Yang ini. Kemudian default gateway-nya selalu saya mengambil IP awal. Oke. Kemudian yang divisi pemasaran. Tidak terlalu kelihatan ya. Divisi pemasaran di mana networknya itu 96, default gateway-nya itu 97, dan subnet mask-nya itu 224. Nah, bisa kalian lihat 224 pemasaran. Kemudian ada divisi IT di mana jaringan network address-nya itu 128, default gateway-nya 129, dan subnet mask-nya itu 240. Jadi node-nya ini sudah dari hasil tabel yang kita cari. Kemudian divisi perencanaan, IP-nya itu mulai dari 14, network-nya itu 144. Default gateway-nya 145, subnet mask-nya 248. Jadi node-node-nya ini sudah ada, jadi saya bisa tutup. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang saya ingin konfigurasi dulu dari divisi SDM komputernya. Di sini saya masih pakai statis. Seperti biasa desktop, IP configuration, kemudian default gateway-nya berapa tadi? 192.16.391. Subnet mask-nya berapa? 255.
Oke, saya mulai dari atasnya saja karena yang satunya sudah dipakai, kita mulai dari 2. Subnet masknya berapa? 255, 255, 255, 192. Nah, oke, artinya sudah kita config. Kita lanjut lagi ke PC 2, yang PC keduanya. Desktop, IP configuration, default gateway-nya 192.16.391. IP address-nya kan tadi yang nomor 2 sudah dipakai, sekarang kita pakai yang 3. Oke, subnet masknya 192. Oke. Sekarang saya kasih note dulu supaya kita ingat. Biasakan pakai note 192.16.392. Di sini 192.16.393. Oke, saya kasih turun dulu. Oke, sekarang artinya karena saya sudah melakukan konfigurasi pada setiap komputer di sini, saya coba Saya coba tes dulu apakah betul sudah terkoneksi antara PC 0 dan PC 1. Coba saya akan kirimkan. Ternyata successful. Oke. Coba sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. PC 1 ke PC 0. Oke, successful juga. Jadi, komputer-komputer pada divisi SDM sudah saling terhubung. Sekarang saya mau ini lagi ke divisi keuangan. Seperti biasa, kabel. Oke. Kemudian seperti biasa saya konfigurasi setiap komputernya. Jadi desktop, IP configuration, default nya kan yang ini, yang 65. Jadi 192.16.39.65. Karena sudah 65-nya sudah terpakai di default gateway, jadi saya mulai dari 66. Dimana subnetnya adalah 224. Oke. Artinya yang ini sudah kita config. Sekarang kita masuk ke PC 3. Jadi desktop, IP configuration, default gateway. Artinya kan ya 65, karena tadi 66 sudah dipakai, sekarang 67. Subnet masknya 224. Oke. Sekarang kita mau lihat, kita tes lagi apakah kan sudah kita konfigurasi keduanya. Sekarang kita mau lihat apakah dia benar-benar sudah terkoneksi. Saya kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Oke, sudah successful. Coba saya balik lagi. Oke, successful. Sekarang di divisi SDM dan divisi keuangan, di mana setiap komputernya sudah saling terhubung. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghubungkan antara divisi SDM dan divisi keuangan. Kita ingin menghubungkan komputer-komputer yang ada di divisi SDM dan divisi keuangan. Caranya bagaimana? Pertama kita hubungkan dulu kabelnya ke switch. Jadi sebenarnya ini bukan hanya dalam lingkup SDM keuangan, ini juga ke seluruh divisi. Tapi mungkin yang saya hanya berikan contoh itu nanti SDM sama keuangan, nanti sebagai tugasnya kalian lanjutkan ke divisi pemasaran, divisi IT, dan divisi perencanaan. Nah, itu mungkin untuk tugasnya, tapi di sini saya hanya kasih contohnya untuk divisi keuangan saja dan SDM. Jadi saya tarik dulu semua kabelnya ke setiap router supaya nanti ini sebagai penghubung antar jaringan dan antar divisi. Nah, saya tarik. Oke. Kemudian untuk dapat saling terhubung ke jaringan-jaringan ini, apa yang harus kita konfigurasi? Yang harus kita konfigurasi adalah routernya. Jadi kita harus konfigurasi semua router yang ada di dalam jaringan ini. Tetapi nanti yang di sini saya contohkan hanya mengkonfigurasi 2.
Nanti sisanya kalian yang konfigurasi. Oke, yang pertama saya konfigurasi dulu dari router yang ada di divisi SDM. Yang pertama kita pilih adalah config. Kemudian seperti pertemuan kemarin, yang pertama kita isi adalah di bagian interface, yaitu gigabit 000 dan gigabit yang 001. Pertama kita mulai isi dulu dari gigabit yang 000. Ingat, pertama apa yang kita lakukan? Kita bagian port statusnya kita aktifkan dulu, kita on-kan dulu. Nah, kalian bisa lihat yang on yang kemana. Ternyata setelah kalian on-kan, oke, saya matikan dulu. Bisa kalian lihat yang awalnya kabel yang ini merah, setelah saya on-kan menjadi hijau. Artinya yang gigabit 00 ini terhubung ke subnet yang ada bukan subnet, ke jaringan SDM. Jadi yang gigabit yang kabel yang ini, port yang ini tuh terhubung ke divisi SDM. Makanya yang seperti biasa yang kita isi apa? Yang kita isi adalah default gateway dari divisi SDM. Kan dia menujunya ke divisi SDM. Kita lihat default gateway dari divisi SDM. 192.16.39.1. Subnet masknya berapa? Kalian lihat subnet mask di divisi SDM 192. Oke. Jadi sekarang kita sudah mengkonfigurasi untuk kabel port bagian sini. Sekarang kita ingin konfigurasi lagi yang 001. Nah, saya on-kan lagi. Nah, bisa kalian lihat. Jadi untuk yang kabel 001 ini mengarah ke switch. Sekarang IP address apa yang kita masukkan? Oke, sebelum kita isi ini saya jelaskan dulu sedikit. Saya munculkan lagi. Tadi sebelumnya di tabel itu kita sudah membuat IP address khusus router. Bisa kalian lihat IP address khusus router. Jadi kita harus memberikan IP pada setiap router, di mana IP-nya itu mulai dari 153 yang tadi sudah kita cari sampai terakhir 159. Makanya itu untuk SDM saya kasih 153, keuangan 154, pemasaran 155. Nih, 155. Untuk IT 156, perencanaan 157. Sorry. Jadi setiap router itu ada IP address-nya berdasarkan dari tadi yang kita cari. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini, di bawahnya ada saya kasih IP address. Selanjutnya, kan tadi yang 00-nya ini yang kita isi adalah default gateway dari SDM. Sekarang, untuk yang 001-nya karena dia mengarah ke sana, yang kabel ini, yang kita isi IP address apa? Yang kita isi adalah IP address dari routernya, yaitu 192.16.39.153. Subnet masknya berapa? Oke, kita lihat subnet masknya dulu. Jadi subnet mask router disebutkan adalah 248 subnet masknya router. Jadi di sini saya ganti 248. Nah, jadi ingat, jadi yang di gigabit yang di sini itu untuk yang ke sini, sedangkan yang gigabit ini untuk kita masukkan IP address routernya. Oke. Kemudian setelah kita mengisi yang 000 dan 001 ini, kemudian apalagi yang kita isi? Kemudian yang kita isi adalah di bagian routing. Kalian pilih yang statik. Nah, yang statik. Oke. Kemudian, begini, saya kasih logikanya dulu. Pada saat kalian ingin mengirimkan data dari SDM, kalian dapat mengirimkan data ke berapa jaringan. Jadi dari SDM ini kalian dapat mengirimkan data ke 4 divisi lainnya, yaitu kalian bisa mengirim data ke keuangan, ke pemasaran, ke
ke divisi IT, ke perencanaan. Untuk dapat mengirimkan data ke setiap divisi harus melewati router-router ini. Coba kalian lihat. Pada saat memasuki jaringan, perangkat apa yang paling pertama ditemukan? Yaitu router. Nah, jadi router ini mirip kayak pintu gerbang di setiap jaringan. Jadi, risikonya. Jadi di bagian routing ini, routing yang static routes ini, kita akan mengisi jalur-jalur atau rute-rute kemungkinan yang akan dilalui oleh paket data. Jadi pada kasus kita ini, di mana kemungkinan terdapat 4 jalur kemungkinan yang dapat dilalui oleh paket data. Yang pertama di bagian SDM. Jadi SDM bisa mengirimkan data ke keuangan, ke pemasaran, divisi IT, perencanaan. Oke, sekarang kita masukkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Yang pertama, kita masukkan kemungkinan data ke divisi keuangan. Pertama, kalian masukkan dulu networknya. Network keuangan berapa? 192, 16, 39, 64. Kemudian subnet masknya. Subnet masknya yang kalian ambil 224 terakhirnya. Jadi 255, 255, 255, 224. Kemudian ada next hop. Next hop ini apa? Next hop ini adalah IP address router yang terdapat di jaringan tersebut. Di mana pada divisi keuangan, IP address routernya adalah 192, 16, 39, 154. Jadi kemudian kalian add. Nah, jadi sekarang router ini dapat terhubung ke network address yang 64 melalui router 154. Nah, ini maksudnya. Sekarang kita masukkan lagi kemungkinan kedua, yaitu masuk ke divisi pemasaran, di mana network address-nya adalah 96, subnet masknya adalah 224, dan routernya berapa? Next hop-nya itu routernya berapa? 155. Kemudian kalian add lagi. Jadi sekarang saya sudah memasukkan 2 kemungkinan. Yang kemungkinan kedua adalah masuk ke divisi pemasaran. Lanjut lagi, saya memasukkan jalur divisi IT, di mana network address-nya adalah 128. Kemudian subnet masknya berapa? 240. Kemudian next hop-nya berapa? 156. Saya add lagi. Lalu kemungkinan jalur keempat yaitu ke divisi perencanaan, di mana networknya adalah 144, subnet masknya adalah 248, dan next hop-nya adalah 157. Saya add. Jadi sekarang dapat disimpulkan bahwa dari divisi SDM ini dapat mengirimkan ke 4 jaringan yang ini, yaitu ke divisi keuangan yang ini divisi pemasaran yang 155, ini divisi IT, dan ini divisi perencanaan. Saya tutup. Artinya router ini telah kita konfigurasi. Sekarang apalagi yang kita konfigurasi? Divisi keuangan. Jadi apa yang kita konfigurasi? Routernya. Sekarang. Kita masuk ke config. Lalu seperti biasa, apa dulu yang kita config? Yang 000 dan 001-nya. Yang pertama 00-nya dulu, saya buka. Setelah ini apa? Kita on-kan dulu yang 000-nya. Ternyata yang 00 ini mengarah ke divisi keuangan. Jadi IP yang kita masukkan adalah default gateway-nya, yaitu 192, 16, 39, 65, di mana subnet masknya adalah 224. Kemudian yang 001 lagi, saya on-kan lagi. Ternyata kabel yang mengarah begini. Jadi yang kita masukkan apa? IP address apa? IP address routernya. Jadi 192, 16, 39,
154. Subnet masknya berapa tadi? Oke. Saya ada salah penulisan. 192 16 39 154. Dimana subnet masknya itu untuk router 248. Jadi sini saya ganti dulu jadi 248. Lalu setelah itu ingat, apalagi yang kita config, yaitu bagian routing, bagian statiknya. Nah, tadi seperti biasa, sekarang divisi keuangan itu dapat mengirimkan data ke jaringan apa saja. Bisa ke SDM, ke pemasaran, divisi IT, perencanaan. Oke, sekarang kita masukkan lagi satu persatu. Pertama kita masukkan dari divisi SDM. Network address-nya berapa? 192 16 390, yang ini kan. Kemudian subnet masknya 255 255 255 192 192. Lalu next hopnya ini apa yang kita masukkan, yaitu IP address router di jaringan tersebut. Jadi 192 16 39 153. Kita add. Oke, kayaknya ada yang saya lupa titiknya. Yang ini. Oke, sekarang untuk divisi SDM-nya sudah masuk. Sekarang kita masukkan lagi untuk kemungkinan kedua, yaitu kita mengirimkan data ke divisi pemasaran. Oke, di mana networknya itu 96, subnetnya itu 224, kemudian desktopnya itu 155. Jadi saya add. Kemudian sekarang kan sudah ada dua jalur ini. Ini jalur SDM, ini untuk jalur ke pemasaran. Sekarang untuk jalur ke divisi IT, yaitu 128. Kemudian di sini 240. Ini 156. Oke, kita add lagi. Sekarang jalur ke terakhir, yaitu ke divisi perencanaan. 144, di sini 248. Kemudian di sini 157. Jadi sekarang dari divisi keuangan ini sudah terhubung ke SDM yang pertama tadi, ke pemasaran yang ini, dan IT serta perencanaan. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang artinya SDM dan keuangan ini sudah saling terhubung. Coba kita coba-coba lagi. Kita lewat kirimkan data. Dari PC 0 ke PC 2. Oke, gagal. Coba kita ulang lagi. Oke, masih gagal lagi. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Oke, kita ulang lagi. Nah, successful. Artinya memang kalau kalian mencoba-coba awalnya file, coba kalian terus ulang sampai successful. Coba saya ini dari PC 3 ke PC 1. Oke, file. Saya ulang lagi. Sudah successful. Jadi dapat kita simpulkan bahwa divisi SDM dan divisi keuangan sudah saling terhubung. Jadi tugas kalian adalah mengkonfigurasi divisi pemasaran, divisi IT, dan divisi perencanaan sehingga semua komputer-komputer walaupun berbeda jaringan dapat saling terkoneksi. Inti dari VLSM ini adalah yang mana? Yang routing ini. Yang bagian routing. Jadi jangan lupa memasukkan kemungkinan jalur. Jadi kalau pemasaran, kalian harus memasukkan SDM, keuangan, IT, dan perencanaan. Kalau misalnya kalian mengkonfigurasi IT, jadi kalian harus memasukkan SDM, keuangan, pemasaran, dan perencanaan. Begitu juga dengan perencanaan. Jadi silahkan nanti kalian lanjutkan untuk konfigurasi bagian pemasaran, IT, dan perencanaan. Jadi
Mungkin itu saja untuk materi kita mengenai